Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Semoga semuanya tetap dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Ya, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Silahkan anak-anak duduk diam mendengarkan. Ya, supaya setiap penjelasan hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Nah, Ibu mau mengulang kembali pembelajaran kita di hari-hari sebelumnya, ya. Di mana saja kita bisa menerapkan hak dan kewajiban? Ya, tentu saja kita bisa menerapkan hak dan kewajiban ini di sekolah, ya, di rumah, di negara kita, dan bahkan juga di lingkungan kita tinggal. Nah, waktu lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban yang ada di rumah, ya, kita sebagai seorang anak di rumah. Dan kita juga sudah belajar tentang hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Dan hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, yuk kita dengarkan penjelasannya. Silakan anak-anak mendengarkan dengan baik. Nah, tapi sebelumnya Ibu Devi mau ingatkan kembali, ya, apa itu hak? Nah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapat, ya, yang harus kita dapatkan, ya. Nah, selanjutnya, apa itu kewajiban? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kalau tadi hak itu sesuatu yang kita dapatkan. Nah, berarti kebalikannya, kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kapan kita mendapatkan hak kita, ya, sebagai seorang anak, sebagai seorang siswa, atau sebagai warga negara Indonesia, ya, sebagai masyarakat di lingkungan kita, ya, kita mendapatkan hak kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik. Ya, sekali lagi, kita akan mendapatkan hak kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita dengan baik. Nah, kira-kira apa ya hak kita sebagai warga negara Indonesia? Ya, kalau anak-anak tahu, ya, kita di Indonesia ini punya yang namanya undang-undang. Nah, di dalam undang-undang itu sudah diatur, sudah ditentukan, sudah ditetapkan hak apa saja yang harus didapatkan oleh warga negara Indonesia, ya, dan juga nanti kewajibannya juga sudah ada di dalam undang-undang tersebut, ya. Ibu Devi tidak akan sebutkan ada di undang-undang mana, tapi anak-anak harus tahu apa saja, ya, hak-hak yang harus kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, ya, ini juga ada di undang-undang kita, ya. Yang pertama, kita berhak untuk mendapat perlindungan hukum, ya, apalagi kalian sebagai seorang anak, ada yang namanya hak asasi perlindungan anak, seperti itu, ya. Kalian dilindungi, kita semua dilindungi hukum. Yang kedua, kita itu juga berhak untuk bebas berkumpul dan juga mengemukakan pendapat, ya. Kalau misalnya anak-anak punya komunitas seperti itu, ya, kalian selagi komunitas itu baik, ya, kalian bebas, ya, berkumpul, melakukan kegiatan bersama dengan komunitas kalian seperti itu, dan kalian juga bebas untuk mengemukakan pendapat, ya. Tapi balik lagi, pendapat yang kita ungkapkan atau pendapat yang kita sampaikan itu harus dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain, ya, atau tidak merendahkan orang lain, ya. Nah, karena kita sekarang sedang berada di dalam pandemi virus corona, ya, kita memang berhak untuk berkumpul, ya, kita bebas untuk berkumpul. Tapi balik lagi, karena sekarang ada di pandemi virus corona, maka kita harus tahu diri, ya, kita harus membatasi diri kita, ya. Kalau misalnya kita memang harus berkumpul dengan orang-orang lain, ya, kita harus tanya lagi penting atau tidak, ya.
Nah, yang selanjutnya kita juga berhak untuk mendapat pendidikan, ya. Maka dari itu kalian harus sekolah. Kalian wajib sekolah, ya, karena hak kalian itu mendapat pendidikan. Ya, apalagi anak-anak sekarang masih kecil, ya, masih usia sekolah seperti itu. Jadi jangan malas-malas lagi ke sekolah, jangan malas-malas lagi belajar, karena negara Indonesia sudah kasih hak ini untuk kalian, ya. Maka kalian lakukan belajar, ya, datang ke sekolah atau belajar melalui online ini dengan baik, ya, karena ini hak kalian, ya. Jadi gunakan hak ini dengan baik. Lalu yang selanjutnya adalah kita juga berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam, ya. Sumber daya alam itu misalnya apa? Sumber daya alam itu adalah, ya, buah-buahan yang biasa kalian makan, sayur-sayuran atau kayu seperti itu, ya. Kalian bebas untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, ya. Tapi jangan lupa untuk menjaga kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Nah, yang selanjutnya kalian juga memperoleh fasilitas kesehatan, ya. Kita semua berhak untuk memperoleh atau mendapat fasilitas kesehatan, ya. Misalnya apa? Kalau misalnya kalian tanya kepada mama papa kalian, pasti mereka punya yang namanya jaminan kesehatan, ya, BPJS, ya, atau asuransi kesehatan yang lainnya. Nah, itu dikasih oleh negara, ya. Yang penting kita sebagai warga negara sudah memenuhi syarat untuk membuat asuransi kesehatan tersebut, ya. Nah, ketika kita punya BPJS atau kita sudah mengajukan diri untuk pergi ke rumah sakit untuk berobat seperti itu, ya. Nah, kita berhak untuk mendapat fasilitas kesehatan yang baik, ya. Kita berhak untuk ambil obat begitu, ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Ketika kita adalah pasien BPJS, ya, kita juga berhak untuk dilayani, ya, dilayani dengan baik. Seperti itu. Ya, ini adalah beberapa hak kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, mungkin ada beberapa hak yang lainnya, ya. Silakan nanti anak-anak bisa searching sendiri, anak-anak bisa cari sendiri, ya, hak-hak apa lagi, ya, selain 5 hak ini, ya. Nah, setelah hak kita juga akan melihat kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kira-kira apa ya kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Ya, kalau kita sudah mendapat hak, ya, kita juga harus apa yang harus kita lakukan juga, ya, untuk negara kita. Ya, jangan sampai kita mendapat keuntungan dari negara tapi kita tidak kasih sesuatu juga untuk negara, ya. Nah, yang pertama kita wajib untuk membayar pajak, ya. Kalau membayar pajak ini berarti anak-anak yang sudah punya motor sendiri seperti itu, ya. Kalau misalnya anak-anak tanya kepada mama papa kalian, kalau kalian punya kendaraan pribadi seperti itu, pasti orang tua kalian harus membayar pajak tepat waktu, ya, atau ada sewa bangunan seperti itu, ya. Nah, ini harus kita sebagai warga negara wajib sekali untuk membayar pajak. Jangan sampai telat bayar pajak. Lalu yang selanjutnya, kita juga punya kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Ya, kita harus membela negara kita. Ya, kita sudah sering sekali mendengar kalau anak-anak Indonesia ada yang belajar di luar negeri seperti itu, ya. Nah, mereka itu sedang berjuang juga, ya, untuk membela negara seperti itu. Atau ketika ada apa namanya, bukan perang, ya, seperti ada kerusuhan atau seperti apa begitu, ya, kita bagaimana cara kita membela negara kita, ya. Jangan sampai kita melakukan pembelaan negara dengan cara yang salah, ya. Nah, yang ketiga itu ikut serta dalam keamanan negara, ya. Kalau misalnya ada kerusuhan, ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ikut campur, ya, atau kita harus terlibat dalam kerusuhan tersebut, atau kita lebih memilih untuk memikirkan kembali, penting enggak kita ikut kerusuhan tersebut, ya. Kita sebagai warga negara tahu, ya, mana yang benar, mana yang salah seperti itu. Jadi kita harus
memilah-milah lagi, memilih lagi. Ya, mana mana tindakan yang baik, mana tindakan yang buruk, ya, supaya keamanan negara kita juga terjaga. Ya, jangan kita ikut-ikutan, oh di sana ada tawuran, oh di sana ada kerusuhan, kita mau ikut-ikut saja. Ya, itu tidak boleh ya, karena kita harus menjaga keamanan negara kita. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, kalau kita tidak tahu dia punya alasan kerusuhan itu apa, ya mending kita di rumah saja, ya, menjaga keamanan diri kita, menjaga keamanan negara supaya itu kerusuhan tidak semakin besar. Nah, selanjutnya kita juga punya kewajiban untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Ya, kita tahu bahwa Indonesia itu punya kebudayaannya yang besar sekali, ya. Kita punya keragaman itu banyak sekali, ya. Kita kemarin sudah mengikuti Pekan Nusantara tentunya, ya. Kalian sudah belajar keberagaman yang ada, mulai dari bahasa, rumah adat, makanan khas, adat istiadatnya, ya. Semuanya itu berbeda. Nah, kita juga punya karya Indonesia, ya, batik, reog, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menjaga kebudayaan Indonesia itu, ya? Bagaimana caranya kita melestarikan kebudayaan Indonesia, memajukan dan juga mengembangkannya. Jangan sampai kebudayaan Indonesia, karya anak Indonesia itu diambil oleh negara lain. Ya, jadi ini kewajiban kita. Ya, mungkin masih banyak lagi ya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga Indonesia. Nah, paling tidak anak-anak bisa melakukan bagian yang nomor 4 ini, ya, memajukan dan mengembangkan kebudayaan nasional. Ya, jadi ini adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kita semua sekarang sudah tahu, ya, kita ada di Indonesia ini bukan karena kebetulan, ya, bukan karena ya sudah kita hidup saja di negara Indonesia tanpa melakukan apa-apa, ya. Justru karena kamu adalah anak Indonesia, karena kita semua adalah anak Indonesia, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara melakukan kewajiban kita, ya, mensyukuri hak yang sudah kita dapat, menjaga dan juga jangan lupakan untuk melakukan kewajiban kita juga dengan baik. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan hari ini, kita akan mencatat. Ya, silakan anak-anak mencatat materi hari ini, ya, dari penjelasan Ibu dari awal sampai akhir. Boleh dicatat kalau misalnya ada penjelasan yang Ibu bicarakan itu penting untuk kalian, silakan dicatat, ya, supaya nanti anak-anak juga bisa pelajari lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan anak-anak langsung tanyakan ke gurunya. Ya, anak-anak bisa tanyakan ke Ibu, bisa komen di Google Classroom atau bisa juga langsung chat di Telegram. Oke, selamat belajar. Ya, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, ya. Hari ini tugasnya hanya mencatat saja. Ya, jadi silahkan lakukan dengan tertib, lakukan dengan taat, lakukan dengan setia seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.